kejadian yang tidak terduga. Tetapi kami di PKS saat ini sesuai amanah Majelis Syuro bahwa Anies dicalonkan sebagai calon presiden. Dan kami mengawal keputusan ini sampai titik darah penghabisan, kira-kira begitu ya. Sampai perjuangan akhir. Kenapa? Karena lagi-lagi kita ingin perubahan. Dan teman-teman PDIP tidak setuju dengan perubahan. Disitulah susah untuk bertemunya. Kecuali berubah nih, tiba-tiba teman PDIP, kami juga setuju dengan perubahan. Yang sekarang kan udah mulai food estate bermasalah katanya kan. Udah mulai, berarti memang mereka menyadari bahwa visi perubahan ini perlu. Secara kuantitatif, dan tentu kita akan bisa maknai itu secara kualitatif. Ya, kita pastikan bahwa mereka menyampaikan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, bagi kita semua ya. Tidak hanya sekedar lip service, kita ingin betul-betul service yang excellent. Excellent service. Jadi ini sahabat sekalian, ada infografis yang disampaikan oleh Kumparan, mengukur kata-kata yang diucapkan Anies, Ganjar, dan Prabowo. Nanti ini ada data statistiknya, menarik ya. Coba kita bacakan dan nanti kita analisis why ya. Jangan sampai isi kepala mereka nggak ada sebenarnya, tetapi hanya mengharapkan restu dari pemimpin negara saat ini untuk memenangkan pertarungan. Kalau begitu wah gawat ya. Mengukur kata-kata yang diucapkan Anies, Ganjar, dan Prabowo. Nama bakal calon presiden 2024 sudah muncul. 3 jagoan yakni Anies, Ganjar, dan Prabowo mulai bergeliat melakukan safari politik, termasuk aktif berpidato di hadapan relawan dan publik. Berdasarkan penelusuran Kumparan, sejak awal tahun hingga pertengahan 2023 ini, para baca pres tersebut getol memberikan pidato dan sambutan di berbagai acara, baik dari partai maupun yang terkait dengan jabatan saat ini. Baca pres Nasdem Anies Baswedan, menyampaikan gagasannya pada 9 acara politik dan konferensi. Sementara baca pres PDIP yang kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, tampak memberikan sambutan dan pidato pada 15 acara politik. Oh, lebih banyak ya. Oke. Sementara Menteri Pertahanan sekaligus baca pres besutan Gerindra, Prabowo Subianto, berpidato pada 14 acara. Ya maklumlah, mereka kan bagian dari kekuasaan, sehingga kalau mereka bikin acara mudah-mudah saja, nggak seperti yang tidak sedang berkuasa. Oke. Ya saya kira tidak ekstrim banget lah Bang Henry ya. Ya cuma ada sama-sama partai kader, kesamaannya banyak. Ya. Partai kader, partai yang militan ya, solid, kuat ya kan, kemudian juga ideologis ya. Justru sebenarnya persamaannya banyak, tetapi selama ini kita memang jarang silaturahim karena belum apa-apa. Mas Hasto udah bilang kami nggak mau sama PKS katanya, tapi kami datang juga, kami silaturahim karena kami menjalankan Islam rahmatan lil alamin, kerjasama dengan siapapun, dengan partai manapun ya kan, walaupun berbeda pandangan, tapi PKS tetap silaturahim. Begitu memang kalau memang ide ini, niat ini ada ya, kenapa nggak PDIP datang ke PKS, datang ke Demokrat ya kan, diskusi ya, bukan hanya wacana. Apa yang menjadi berat sih? Kita mencari yang terbaik dari yang baik. Itu jawabannya. Apa penyebabnya? Kita mesti punya banyak alternatif pilihan untuk mulai memikirkan dan melihat kalau mungkin melihat pencapresan duet capres dan cawapres daripada katakanlah di luar daripada Nasdem, partai-partai pengusung lainnya. Ada kesempatan bagi Nasdem sekarang, dia lihat dulu nih. Oh, ini Pak Ganjar siapa wakilnya? Oh, ini Pak Prabowo siapa wakilnya? Nah, dia bisa lihat itu. Ya, ada kesempatan, kenapa dia tidak manfaatkan? Nasdem sudah terdepan. Nggak usah tertakut ya bahwa dia katakan dia tertinggal. Dia paling depan ya udah. Itu saya pikir. Nasdem tolak wacana Anies jadi cawapres Ganjar. Dikutip di Jakarta, Partai Nasdem menegaskan Anies Baswedan didukung koalisi perubahan untuk persatuan di Pilpres 2024. Nasdem ogah Anies dijadikan cawapres pendamping Ganjar Pranowo sebagaimana wacana politikus PDI Perjuangan (PDIP). Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari menekankan, Nasdem menganggap mantan Gubernur DKI Jakarta itu mampu menjadi Presiden RI. Kita sampai saat ini terus mendorong
Pak Anies menjadi calon presiden karena kita melihat masyarakat Indonesia membutuhkan sosok seperti Pak Anies memimpin bangsa ini, dan kita sangat percaya bahwa Mas Anies mampu untuk memimpin bangsa ini sebagai presiden, ujarnya di Gedung DPR Jakarta Selasa 22 Agustus. Jadi kita tetap mendorong Mas Anies sebagai calon presiden, sambung Taufik. Soal Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang membayangkan Anies dan Ganjar bisa bersatu dalam satu kekuatan, Taufik merespon positif. Namun untuk saat ini, kata dia, Nasdem tetap mendorong Anies sebagai bakal capres, bukan cawapres. Meskipun dinamik, boleh-boleh saja setiap orang punya harapan, punya bayangan ataupun pandangan. Ini menunjukkan prosesnya masih dinamis, masih cair. Kita lihat saja perkembangan berikutnya seperti apa. Jelasnya, nanti kita lihat posisinya. Yang jelas kita tetap mendorong Pilpres bisa berjalan dengan aman, tanpa ada pertentangan antar kubu yang harus ditunjukkan antar elit. Meskipun pilihan masing-masing dari kita berbeda, tetapi kita tetap terus guyup bersama, tambah Tobas. Anggota DPR fraksi Nasdem ini pun mengungkap komunikasi partainya dengan PDIP masih berjalan baik. Karenanya, dia masih melihat dinamika politik yang terjadi hingga menjelang waktu pendaftaran pasangan capres dan cawapres ke KPU. Komunikasi antar partai politik cukup baik dan tidak ada yang menjatuhkan satu sama lain. Ini menunjukkan semuanya masih dinamis, dan lihat saja dinamika ke depan seperti apa. Puncaknya nanti di Oktober. Selama menunggu Oktober, segala peluang masih bisa terjadi, pungkasnya. Kita sampai saat ini terus mendorong Pak Anies menjadi calon presiden karena kita melihat masyarakat Indonesia membutuhkan sosok seperti Pak Anies memimpin bangsa ini, dan kita sangat percaya bahwa Mas Anies mampu untuk memimpin bangsa ini sebagai presiden, ujarnya di Gedung DPR Jakarta Selasa 22 Agustus. Jadi kita tetap mendorong Mas Anies sebagai calon presiden, sambung Taufik. Soal Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang membayangkan Anies dan Ganjar bisa bersatu dalam satu kekuatan, Taufik merespon positif. Namun untuk saat ini, kata dia, Nasdem tetap mendorong Anies sebagai bakal capres, bukan cawapres. Meskipun dinamik, nanti kita lihat posisinya. Yang jelas kita tetap mendorong Pilpres bisa berjalan dengan aman, tanpa ada pertentangan antar kubu yang harus ditunjukkan antar elit. Meskipun pilihan masing-masing dari kita berbeda, tetapi kita tetap terus guyup bersama, tambah Tobas. Boleh-boleh saja setiap orang punya harapan, punya bayangan ataupun pandangan. Ini menunjukkan prosesnya masih dinamis, masih cair. Kita lihat saja perkembangan berikutnya seperti apa. Jelasnya, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari menekankan, Nasdem menganggap mantan Gubernur DKI Jakarta itu mampu menjadi Presiden RI.